Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang heteroskedastisitas. Baik, saya sebagai pemateri pertama atas nama Sasmita dengan NIM 190502022. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sebaliknya, pengertian homoskedastisitas adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Al-Fauzan, NIM 190502043. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Menurut et al. Tahun 2005 menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas, yaitu yang pertama dengan metode informal dan yang kedua dengan metode formal. Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel independen dengan residualnya. Variabel dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sedangkan metode formal untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas antara lain dengan Park test, Glasser test, Spearman range correlation test, Goldberg-One test. Materi selanjutnya tentang konsekuensi praktis heteroskedastisitas. Penduga estimator yang diperoleh tetap memenuhi persyaratan tidak bias. Jadi dapat dikatakan bahwa sifat ketidakbiasan tidak tergantung pada varian galat. Jika dalam model regresi ada heteroskedastisitas, maka kita tetap memperoleh nilai parameter yang tidak bias karena sebagai penduga tidak bias tidak memerlukan asumsi bahwa varian galat harus konstan. Varian penduga yang diperoleh akan menjadi tidak efisien. Artinya, penduga tersebut tidak memiliki varian terkecil di antara penduga-penduga tidak bias lainnya. Namun, asumsi ini sangat penting. Artinya, dalam analisis regresi, mengingat kaitannya dengan estimasi standar error coefficient regresi, sebagaimana diketahui bahwa standar error ini memiliki peran dalam pembentukan T hitung maupun F hitung yang berkaitan akan menjadi terlalu overestimate, yang mungkin selanjutnya menghasilkan kesimpulan bahwa kasus spesifik adalah kelihatannya signifikan, walaupun sebenarnya tidak signifikan. Oleh karena itu, jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka hasil uji T tidak menentu. Berdasarkan yang kita ketahui dari penjelasan di atas, heteroskedastisitas masalah yang berpotensi serius karena mungkin merusak seluruh bangun standar. Demikian pula dengan prosedur pengujian hipotesis dan estimator OLS yang begitu rutin digunakan. Untuk itu, dalam segala studi konkret, khususnya yang melibatkan data lintas sektoral atau cross section, kita mesti menentukan apakah menghadapi masalah heteroskedastisitas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai cara mendeteksi dan solusi dari heteroskedastisitas. Yang pertama itu cara mendeteksi. Cara mendeteksi heteroskedastisitas sangatlah perlu sehingga dapat mengetahui apakah mengandung heteron atau tidak. Cara mendeteksi heteroskedastisitas ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu dengan cara grafik dan formal. Yang pertama dengan cara grafik. Seperti yang kita ketahui bersama, dengan cara grafik ini
ada paparan di layar tersebut bahwa ada grafik A, grafik B, grafik C, grafik D, dan grafik E. Dalam grafik ini plot dibandingkan yaitu antara error kuadrat dengan variabel tersebut. Sesuai dengan gambaran pada layar, pada gambar A terlihat bahwa errornya itu relatif konstan, sehingga tidak menunjukkan pola pada varian. Artinya gambar A homoskedasitivitas, sedangkan pada gambar B, C, D, dan E menunjukkan pola masing-masingnya itu fluktuasi, tren, dan logaritma, sehingga gambar tersebut dinyatakan heteroskedativitas. Dan yang kedua itu cara mendeteksi heteroskedativitas itu dengan uji formal. Ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedativitas ini dengan cara uji formal. Itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan uji par, yang kedua uji Goldfein atau Quant, yang ketiga uji Bruch, Pagan atau Godfrey, yang kelima uji Weight. Untuk penjelasannya itu bisa ditanyakan nantinya. Dan terakhir saya akan menjelaskan itu mengenai solusi dari heteroskedativitas. Cara mengatasi ataupun solusi dari heteroskedativitas ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Tapi juga alternatif ini sangatlah tergantung pada ketersediaan informat tentang varian dan residual. Yang pertama, jika varian dan residual diketahui, maka heteroskedativitas dapat diatasi dengan metode Wing-Tank-Least Squared atau WLS ataupun kuadrat kecil tertimbang. Dan yang kedua, jika varian tidak diketahui, maka heteroskedativitas dapat diatasi dengan metode White ataupun metode transformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Fisabilil haq, kustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.